Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan juga sangat penting dan agak sensitif dengan judul Jangan Mendua Hati. Sehatnya smoothie buah naga, jangan dicampur bawang putih. Suami istri yang ingin ke surga tidak akan mendua hati. Lantas apa yang dimaksud dengan mendua hati dan bagaimanakah menghindarinya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan juga sensitif, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, Pendeta Syarif Rumegang. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, Pendeta Ilham Syarif M. Amin saat ini melayani di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara sebagai Direktur Departemen Misi Advent. Beliau menikah dengan Ibu Arlin Syarif Rumegang SS dan dikaruniai Tuhan dua orang buah hati yaitu Crystal Given dan Rexika Syarif. Keluarga Pendeta Syarif Rumegang adalah keluarga yang penuh dedikasi dalam pelayanan, keluarga yang rendah hati dan juga suka untuk berbagi. Betul sekali Febriani, langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Shalom, Pendeta Ilham Syarif dan Ibu. Shalom. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Sehat ya? Iya. Sehat. Selalu sehat. Amin. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami di program Kapas pada saat ini dan kami tahu ada begitu banyak kesibukan. Ya. Tapi terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk boleh datang pada saat ini. Baik Pendeta dan Ibu, kita sudah tidak sabar untuk berdiskusi dengan topik yang sensitif tapi penting ini. Namun mari kita awali dengan doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau beri kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Ya Tuhan, kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Ilham Syarif Rumegang. Kiranya Tuhan menuntun supaya apa yang kami diskusikan, bagikan melalui program ini kepada sahabat-sahabat Kapas, boleh bermanfaat dan menolong kami semua untuk menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dan akan bersiap ke surga. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Syarif dan Ibu, topik kita pada saat ini adalah jangan mendua hati. Kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Kemudian apa tujuan atau sasaran dari kita membahas topik pada saat ini? Silakan. Oleh karena pada data terakhir yang kita dapati di tahun 2022, untuk pernikahan, angka yang ditunjukkan oleh beberapa statistik menyatakan bahwa ada 1.985.072 perkawinan terbentuk dalam tahun tersebut. Tetapi perceraiannya ada di angka 689.308 kasus. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 1.700.000 perkawinan yang terbentuk di tahun 2022, tetapi perceraiannya ada di angka 516.334 perceraian. Artinya perceraian di Indonesia ini sangat tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa perkawinan-perkawinan yang ada saat ini sedang dalam masalah. Itu sebabnya kita sangat penting untuk membahas judul ini. Dan salah satu penyebab dari perceraian adalah karena mendua hati. Baik, mungkin Ibu ada tambahan? Ya, karena definisi dari pernikahan itu sendiri adalah sebagai pernyataan secara legal atau formal terhadap persatuan dua orang sebagai pasangan hidup. Apalagi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa
sebenarnya perkawinan harusnya membentuk keluarga dengan lawan jenis, yaitu bersuami atau beristri, yang tujuannya untuk menciptakan kebahagiaan yang kekal. Bukan hanya merupakan sebuah ikatan biasa. Ya. Nah, tapi ketika terjadi perceraian, maka itu berarti kita sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman atau tujuan dari perkawinan itu sendiri. Betul. Baik, yaitu menyatukan dua orang yang berbeda lawan jenis menjadi satu ya. Iya. Tujuannya. Baik, kita lanjut pendeta. Berbicara tentang mendua hati. Mungkin masih ada yang belum mengerti ya. Bolehkah sedikit dibagikan pendeta, apa sih yang dimaksud dengan mendua hati? Ya. Silakan pendeta dan ibu. Jadi saya mau jelaskan dulu atau istri dulu? Silakan. Jadi apa sih mendua hati itu yang menurut Mami pahami? Di dalam perasaan mendua hati tentu ada perasaan bimbang atau ragu. Bimbang itu merasa tidak tetap hati, terus ragu. Dalam keadaan tidak tetap hati atau kurang percaya ya. Kurang percaya dengan pasangan saat Iya, ini. iya. Mudah-mudahan tidak ada perselingkuhan sama saya. Baik. Iya, jadi memang mendua hati ini bukan hanya berarti bahwa seseorang itu hanya memiliki perasaan-perasaan yang lain, tetapi dia sudah mulai mempertimbangkan sesuatu yang lain di dalam kehidupannya lebih baik dari apa yang dia miliki saat ini. Dan ini yang merupakan pemicu sehingga mimpi atau keinginan untuk sesuatu yang baru itu menjadi lebih besar dalam kehidupannya. Ketika ini terjadi, secara otomatis maka dia sudah mengingkari janji atau komitmen perkawinan yang pernah diucapkannya. Betul. Yaitu sehidup semati dalam segala keadaan hanya demi pasangannya. Yang jadi saat ini adalah saya hidup, kamu mati. Itu masalahnya. Baik. Jadi mendua hati merupakan sebuah keraguan terhadap janji yang pernah diucapkan, merupakan sebuah kebimbangan terhadap kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab atau meragukan pasangan terhadap janji tersebut dan juga tidak mempercayai pasangan untuk tetap bertahan di dalam kehidupannya. Baik. Artinya mau cari yang lain ya. Baik, terima kasih pendeta. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, kemudian kenapa mendua hati ini tidak boleh pendeta? Atau janganlah sampai jangan sampai ya. Jangan sampai dilakukan oleh suami atau istri. Kemudian kalaupun sudah terlanjur dilakukan, apa saja resiko atau dampak negatif, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang kalau sudah dilakukan. Silakan. Oke. Sebenarnya ketika kita mendua hati, kita sedang berada pada posisi anti perkawinan, anti kebahagiaan. Nah, dalam Alkitab, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 disebutkan bahwa orang yang mendua hati tidak akan bahagia dalam hidupnya. Sementara tujuan dari perkawinan sendiri adalah kebahagiaan yang kekal, bukan hanya sementara. Betul. Itu sebabnya setiap orang yang mendua hati, mereka tidak akan pernah tenang dalam hidup. Mereka selalu gusar. Mereka tidak punya kebahagiaan, walaupun segala sesuatu ada padanya. Mereka tidak akan pernah merasa puas dan cukup dalam hidup. Dan yang kedua, ini adalah anti perkawinan. Nah, kenapa? Oleh karena dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, Tuhan sudah menetapkan sebuah perkawinan untuk penyatuan. Jadi ketika seseorang mengambil langkah untuk bersatu, dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maka tidak boleh ada orang ketiga di antara mereka. Bahkan orang tua sendiri, ayah ibu sendiri tidak boleh ada. Apalagi wanita idaman lain atau pria idaman lain. Nah, itu prinsip utama di dalam perkara ini. Lalu apa efeknya ke depan? Nah, efeknya ke depan adalah seseorang yang telah melangkah ke dalam situasi ini dengan berani, maka mereka tidak akan pernah percaya siapapun. Yang kedua, bahkan mereka sendiri tidak bisa dipercayai oleh siapapun. Baik. Walaupun mungkin dia merasa bahwa wanita atau pria yang didapatkannya untuk yang kedua kali lebih baik dari yang pertama. Masalahnya bukan mereka, tapi dirinya.
Dirinya lah yang tidak dapat dipercaya dan diandalkan lagi di dalam hubungan. Baik. Mungkin Mayu mau tambahkan? Iya. Silakan. Ada satu ayat bagus di dalam Alkitab, di dalam Markus 10 ayat 8, menegaskan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya satu hati, jangan dua-dua, jangan dua lagi. Ditambah lagi dengan Matius pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Dia mengatakan bahwa ketika seorang pria melihat seorang wanita, lalu hatinya tergerak dengan nafsu, maka pada hari itu juga mereka sudah berzina. Jadi pada saat kita mendua hati, sebenarnya kita sudah berzina. Kita sudah merendahkan dan menghina Allah yang telah menetapkan lembaga perkawinan ini untuk kebahagiaan, untuk sukacita, dan untuk kesejahteraan kita umat manusia. Betul sekali. Baik. Jadi intinya tidak boleh atau jangan sampai ada, karena satu berhubungan dengan Tuhan, kita sementara mengingkari keinginan atau maksud Tuhan, dan yang kedua juga terhadap pasangan ya, pendeta, ini berakibat yang fatal di dalam kehidupan dan tidak akan ada kebahagiaan. Betul tadi sekali. yang pendeta jelaskan. Bahkan yang paling parah jangka panjangnya adalah anak-anak yang lahir dari hubungan yang mengalami krisis seperti ini tidak punya masa depan yang baik. Mereka pun akan mengulang kesalahan yang sama. Dan bahkan mengalami penderitaan yang sama, mungkin lebih besar lagi dari yang dialami oleh orang tua mereka. Ada kemungkinan itu ya. Itu secara psikologisnya merupakan sebuah kepastian, bukan kemungkinan saja. Sebab mereka tidak bisa percaya kepada keberhasilan dalam pernikahan. Yang kedua, mereka tidak percaya bahwa pernikahan memberikan kebahagiaan. Sebab mereka menderita di tengah pernikahan orang tua mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak percaya kepada setiap orang yang akan menjadi pasangan hidupnya. Sebab mereka melihat sendiri, mungkin kalau dia anak wanita, dia melihat ayahnya yang terluka. Atau anak pria melihat ibunya yang terluka. Maka mereka akan melindungi diri dari luka yang sama dengan cara menepis, menolak perkawinan dengan berkat-berkat di dalamnya. Baik. Wah, luar biasa ya. Jadi ini harus diwaspadai, bukan hanya diwaspadai, dihindari. Jangan dilakukan. Baik, terima kasih Pendeta Ilham Syarif dan Ibu. Dan sahabat Kapas, puji Tuhan kita sudah membahas mengapa topik ini penting dan sangat sensitif ya untuk kita, supaya kita hindari. Dan tadi sudah dijelaskan juga apa sebenarnya definisi dari mendua hati dan dampak negatif jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, Pendeta dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang jangan mendua hati. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang jangan mendua hati. Ya, Pendeta Ilham Syarif dan Ibu, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat suami atau istri itu mendua hati? Kemudian kenapa sih sampai pasangan itu boleh mendua hati? Kenapa, Pendeta dan Ibu, silakan. Sebenarnya banyak faktor yang menjadi penyebab. Tapi ada beberapa yang boleh kami bagikan di sini. Yang pertama, pengekangan atau mengekang pasangan. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa menikah itu merupakan sebuah hak untuk mengendalikan atau menguasai pasangan, memenuhi mimpi kita. Nah, padahal ini adalah sebuah sarana yang digunakan setan untuk memicu terjadinya perceraian. Oleh karena ketika seorang pasangan dikekang, itu ibarat ayam yang di kandang. Ketika ayam di kandang terlalu lama, maka dia memiliki hasrat yang sangat besar untuk merdeka. Begitu terlepas, mereka akan pergi entah kemana. Nah, inilah yang terjadi dalam setiap pasangan. Mereka mimpi untuk mendapatkan kebebasan mereka, kebahagiaan mereka. Mereka ingin ada hubungan-hubungan sosial walaupun
sudah menikah. Tapi ketika dikekang, maka impian itu menjadi sebuah tekanan dalam kehidupannya. Saat dia melihat ada kesempatan, hatinya akan mendua meninggalkan pasangannya. Dan rindu untuk mendapatkan pasangan baru, di mana dia bisa mendapatkan kepuasan dan jawaban dari kehidupannya. Baik. Oke, mungkin faktor yang kedua, Ya. ketidakterbukaan. Ini juga penting. Kenapa? Oleh karena setiap wanita menginginkan suaminya itu selalu terbuka. Ketika ada rahasia sedikit saja, maka hatinya akan terluka. Tapi setiap pria kebanyakan suka menyimpan rahasia. Bahaya ini, bahaya. Apalagi faktor-faktor tanggung jawab pekerjaan. Ya. Nah, ini masalahnya. Ketika kita mulai merasakan sesuatu dari pasangan, maka pasangan akan merasa tersisih, tidak dipercaya dan tidak berharga di dalam kehidupan. Ini juga yang memicu kenapa dia memimpikan satu sosok yang lain dalam kehidupannya. Dan itu menjadi alasan akhirnya terbuka peluang untuk mendua hati. Baik. Oke, mungkin faktor yang selanjutnya, Ya. ekspektasi fiktif. Ya. Ada itu. Ada banyak ya, ada banyak pasangan kemudian menciptakan sebuah gambaran tentang pasangannya yang melampaui kenyataan. Dia rindu suaminya misalnya memiliki karakter yang baik, penyayang, pengasih, lalu kemudian penuh cinta kepada pasangannya. Begitu juga seorang suami seringkali mendambakan seorang wanita yang sempurna. Dia memiliki mimpi yang besar, tapi kenyataannya dalam kehidupannya pasangannya tidak seperti itu. Nah, ketika dia berbincang-bincang dengan para sahabat, berbincang di tengah komunitas, ini yang dialirkan dalam kalimat-kalimatnya. Hasilnya adalah ketika dia pulang ke rumah, dia selalu kecewa dengan pasangannya. Dan ketika dia mendapat kesempatan bertemu dengan satu sosok yang ada sedikit saja dari bayangannya, dia mulai mimpi dan mengarahkan hatinya kepada pribadi ini. Dan itu sangat berbahaya. Baik. Karena itu timbullah ketidakpuasan. Kira-kira bagaimana kalau tidak puas? Puas dalam apa ini? Dalam banyak hal. Ya, jadi memang kami juga mengalami hal yang sama sebagai pasangan. Jujur saja, seringkali kita berharap bahwa pasangan kita itu sempurna, menjadi pendamping kita. Tapi ternyata beriring waktu kita mendapati bahwa pasangan kita ternyata juga tidak sempurna. Dan konsep perkawinan itu bukanlah karena kesempurnaan dari seorang pasangan, melainkan bagaimana saling menyempurnakan. Betul. Dan dari setiap ketidaksempurnaan pasangan kita pasti ada kelebihan-kelebihan mereka yang tidak kita miliki. Itulah yang Tuhan sediakan untuk menyempurnakan kita dan kita menyempurnakan dia. Kalau ini terjadi maka pasangan itu akan berbahagia. Tapi ketika mereka mulai menuntut kesempurnaan dari pasangannya, mereka sedang membuat sebuah tembok yang kuat untuk memisahkan hubungannya dan mulai melirik orang lain yang ada di sebelah. Yang terakhir, faktor yang terakhir. Bingung antara cinta dan komitmen. Nah, ini dia. Ini paling parah ini. Kadang-kadang orang menikah itu selalu berpikir bahwa kita menikah karena atas dasar cinta. Padahal itu sebuah jebakan. Karena cinta adalah emosi. Dan emosi selalu berubah-ubah. Tergantung waktu dan situasi. Pernikahan atau perkawinan itu adalah komitmen. Komitmen itu tidak bisa dirubah oleh apapun. Situasi manapun boleh terjadi, tapi komitmen akan tetap teguh. Perkawinan didasarkan pada komitmen. Itu sebabnya ketika kita menjalin hubungan pacaran, kita punya alasan kenapa kita memilih seorang wanita atau seorang pria. Karena dia memiliki kelebihan ini dari yang lain. Karena dia memenuhi kriteria kita seperti ini daripada yang lain. Tapi ketika sudah menikah, kalimat kita harus berubah. Aku mencintai kamu, walaupun engkau sudah tidak cantik lagi, sudah tidak ganteng lagi, tidak memenuhi kriteria yang lalu. Itulah komitmen, itulah perkawinan. Kalau ini berlangsung, maka tidak ada pernikahan yang bisa retak. Tapi saat mereka mendasarkannya dengan alasan cinta, maka di tengah jalan cintanya akan habis. Oleh sebab lelah dengan berbagai macam masalah-masalah sederhana yang dibesar-besarkan, atau kalimat-kalimat kata-kata yang tidak bisa dimengerti karena memang pada dasarnya setiap pria dan wanita itu berbeda pola komunikasinya. Yang satu berdasarkan ungkapan verbal, yang lain
berusaha untuk mengungkapkan alegori. Nah, khususnya pada para wanita suka alegori. Nah, kita pria-pria, kita suka yang verbal, to the point, langsung saja bilang kenyataannya apa. Nah, di sini terpiculah banyak masalah dan akhirnya ketika kita mendapatkan teman bercerita yang lebih sepaham, kita mendua hati. Baik, ya. Jadi, terima kasih Pendeta. Ada 5 faktor ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu dan Pendeta. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasi orang yang mendua hati? Apa ciri-cirinya, gerak-geriknya mungkin supaya sebagai pasangan kita aware terhadap hal itu. Silakan. Istri saya yang lebih tahu. Silakan. Sebenarnya ada banyak ya, tapi ada beberapa saja yang kita bisa bahas di sini. Yang pertama, handphone yang terkunci. Ketika pasangan kita baik istri maupun suami sudah mulai menerima telepon, menjauh dari pasangan kita atau teleponnya selalu dikunci, hati-hati. Kedua, pengeluaran fiktif. Sebagai suami istri tentunya tahu berapa kira-kira per bulannya, tapi tiba-tiba ada peningkatan pengeluaran. Nah, itu perlu dicurigai juga. Baik. Selanjutnya ada kesibukan fiktif. Kesibukan yang biasa diketahui istri ya, misalnya ke kantor atau kemana ya. Tiba-tiba ada kesibukan yang lain, misalnya lagi meeting, besoknya tidak ada meeting, lusanya lagi ada meeting, kebanyakan meeting ya. Meeting di luar kantor ya. Iya. Kemudian ada perubahan kebiasaan. Ya dulunya pagi-pagi ada good morning atau selamat pagi sayang. Sekarang dilupakan. Di meja makan misalnya ada makanan, aduh ini enak. Ada pujian. Ada pujian, tiba-tiba hilang pujiannya. Terus apalagi kira-kira? Jadi banyak hal yang bisa jadi. Biasanya penampilan biasa-biasa saja sudah dihafal oleh istri. Tiba-tiba berubah jadi luar biasa. Minyak wangi yang berubah, lalu kemudian warna-warna kesukaan yang berubah. Itu juga tanda-tanda sebenarnya. Nah, dia sudah memiliki sesuatu yang baru. Nah, lalu ada juga pembatasan pada pasangan untuk mendampingi. Jadi kadang-kadang kan ada undangan-undangan rapat, acara, tiba-tiba dia katakan istri tidak usah ikut. Ini khusus untuk suami-suami saja. Nah, itu hati-hati itu. Biasanya itu sudah mulai ada itu tanda-tandanya. Nah, dan yang terakhir suka membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Nah, artinya dia sudah mendambakan satu sosok yang lain dalam kehidupannya, itu yang paling melukai pasangan. Paling melukai. Dan itu juga menjadi dasar ketika seseorang sudah menyatakan posisinya bahwa dia sudah tidak lagi mencintai pasangannya. Baik, terima kasih. Jadi harus lihat ya, dan bijaksana. Ada tanda belum tentu iya. Jadi komunikasi ya, kembali ke komunikasi ya Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah kemudian boleh dibagikan tips bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi ini yang namanya mendua hati, mendua hati atau terhindar dari mendua hati. Silakan. Oke, jadi ada tips yang kita bisa bagikan, yaitu yang pertama, tingkatkan komunikasi dengan pasangan. Nah, bagaimana ini meningkatkan komunikasi yang benar? Banyak orang yang salah paham dengan maksud dari pasangannya. Seorang penulis buku bernama Gary Smalley mengungkapkan satu buku dengan judul Andaikan Saya Tahu. Itu judul bukunya. Dia menuliskan di situ bahwa sebenarnya setiap wanita mereka suka mau jujur, suka mau terbuka, tetapi perasaannya lebih banyak mengendalikan dia sehingga dia menggunakan alegori-alegori. Dia suka ngomong yang lain, lawan dari maksud dan tujuannya. Nah, sementara seorang pria itu lebih banyak menggunakan logikanya yang selalu ingin to the point. Hasilnya adalah tidak sepaham. Nah, istri belum sampai pada tujuannya, suami sudah buat kesimpulan. Dan ini sangat berbahaya. Jadi perlu untuk meningkatkan komunikasi kita dengan baik. Tingkatkan kualitasnya, lalu kemudian tingkatkan pemahaman. Silakan. Yang kalau misalnya Mami juga ada tambahan. Silakan. Mungkin
sebagai suami istri harus ada kegiatan bersama, lebih sering melakukan kegiatan bersama ya. Begitu ya. Suami-suami sebaiknya sesekali luangkan waktu untuk membantu istri di rumah, kan? Nah, berarti saya kurang membantu istri ya? Bukan berarti. Jadi ya benar. Ada hal yang istimewa ketika kita membantu istri. Mungkin cuma mencuci piring atau memasak sedikit, yang sederhana sajalah. Atau juga mungkin menyapu pekarangan. Pada saat itu saya lihat istri saya berbinar-binar. Jadi mungkin setiap wanita memiliki harapan yang sama. Artinya pekerjaan rumah tangga itu menjadi berharga ketika suami turut ambil bagian di dalamnya dan sang istri akan merasa saya ternyata punya nilai istimewa di tengah keluarga dan bahkan di mata suami saya. Nah, yang selanjutnya kalau kita mau lihat bagaimana caranya untuk menghindari mendua hati ini adalah kita perlu juga meningkatkan pelayanan terhadap pasangan kita. Banyak orang menuntut pelayanan pasangannya. Tapi mereka lupa melayani pasangannya. Rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang menuntut pasangan, tapi memberi kepada pasangan. Ketika kita ingin merasa puas di tengah hubungan rumah tangga, bahagia dalam rumah tangga, maka kita harus memuaskan pasangan kita dan membahagiakan dia. Betul. Mungkin tidak semua keinginannya terpenuhi, tapi ada usaha. Saya yakin setiap pasangan bisa membaca situasi dan mereka menyenangi, ada upaya dari pasangannya menyenangkan dan memenuhi kebutuhannya. Dan itu sangat penting. Baik. Kayaknya penting juga merencanakan bulan madu. Walaupun punya anak, sudah punya anak, tapi bulan madu itu bukan cuma untuk orang yang baru menikah ya. Ya jujur saja anak-anak mengambil banyak waktu kita. Ketika belum ada anak, kadang-kadang istri prioritas kita atau suami prioritas kita. Betul. Tapi ketika sudah ada anak, mulai ada prioritas kedua. Perhatian kita, lalu kemudian dukungan kita, topangan kita mulai terpisah, mulai kepada anak. Dan ini bisa membuat adanya impian-impian yang aneh, yang fiktif masuk di dalam hati dari setiap pribadi. Ya, kita sebut dengan mendua hati. Jadi supaya tidak terjadi, paling bagus seperti itu. Ada baiknya kalau bisa ambil waktu hanya berdua saja, berbulan madu lagi. Walaupun sudah punya anak 10 orang. Dan yang terakhir barangkali bisa kami berikan adalah, mari kita buat rekomitmen perkawinan. Untuk apa ini rekomitmen? Untuk menghangatkan kembali ingatan kita pada masa lalu sebelum kita menikah. Betul. Dan pada saat kita memulai pernikahan, bahwa cinta kita terlalu berapi-api pada masa itu sampai tidak bisa ditahan. Makanya kita menikah. Dan kalau dulu kita bisa memiliki perasaan seperti ini, maka sekarang pun kita bisa memiliki perasaan yang sama. Sebab orang yang kita pilih adalah orang yang terbaik. Walaupun mereka punya banyak kekurangan. Baik, puji Tuhan ya. Untuk tips-tips yang sudah dibagikan oleh Pendeta Ilham Syarif dan Ibu ini sangat bermanfaat ya. Betul. Supaya kita disegarkan kembali. Betul. Apalagi bagian yang kedua terakhir ya. Bulan madu kembali. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Ilham Syarif dan Ibu untuk informasi yang sangat penting dan inspiratif ya, yang sudah dibagikan melalui segmen yang kedua pada program Kapas kali ini. Dan sahabat Kapas, tetap bersama kami. Sesudah jeda yang satu ini, kita akan kembali berdiskusi dengan narasumber kita. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, sungguh hangat ya perbincangan kita dengan narasumber kita, Pendeta Ilham Syarif dan Ibu. Saat ini apa peran gereja dan bagaimana gereja mengimplementasi perannya sehubungan dengan mendua hati? Jangan mendua hati ini Pendeta dan Ibu, silakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk gereja, maka kita melakukan berbagai macam cara, secara khusus konsultasi perkawinan.
memang belakangan ini kita hanya terfokus kebanyakan pada konseling pranikah. Betul. Tetapi sebenarnya kita juga harus fokus pada konseling post marriage atau setelah pernikahan. Nah, ini penting untuk mendidik, membimbing setiap pasangan muda menghadapi setiap masalah pergumulan-pergumulan di awal perkawinan mereka. Khususnya jangan sampai terjerumus di dalam konsep mendua hati. Nah, dan yang kedua, mengembangkan program spouses camp atau retreat. Ini penting. Gereja-gereja membangun sebuah inisiatif untuk lebih memperkuat hubungan antara pasangan dengan cara membuat program-program perkemahan pasangan, lalu retreat pasangan. Di mana di sana mereka boleh saling curhat, saling menguatkan, membagikan kesaksian-kesaksian kehidupan satu sama lain, dan juga mungkin mencari bantuan di dalam retreat ini. Jadi bukan hanya dari satu arah, yaitu seminar-seminar, tapi juga ada sesi-sesi di mana mereka berdiskusi. Kok bisa ya pasangan yang satu melewati 30 tahun perkawinan, yang satu 60 tahun perkawinan, tapi yang satu ini baru 2 tahun perkawinan sudah mulai goyah. Nah, jadi di situ mereka bisa saling menguatkan. Dan yang ketiga, yang dibuat oleh gereja, kita bisa membuat satu program yang namanya Outreach Post Marriage Program. Apa ini? Semua pasangan-pasangan yang sudah menikah sebaiknya diorganisasikan menjadi para penyuluh-penyuluh untuk pernikahan-pernikahan lainnya. Ketika kita membagikan pengalaman kita untuk menjadi penyuluh kepada pasangan-pasangan lain, maka secara otomatis kita akan dikuatkan juga. Betul. Kita bisa belajar dari mereka, dan pada saat yang sama kita menciptakan inisiatif baru untuk membahagiakan hubungan kita. Dan yang terakhir yang bisa dibuat oleh gereja adalah fokus on family ministry. Merancang sebuah pelayanan khusus yang berfokus kepada keluarga. Kenapa? Banyak keluarga di Indonesia khususnya, oleh karena mungkin culture kita ya, kita tidak suka membuka keadaan kita secara jujur. Kita lebih banyak menutup. Jadi sudah ada tanda-tanda perceraian, kita kelihatan di luar manis-manis, senyum-senyum, tetap saling berdampingan dengan pasangan di acara-acara, padahal di rumah sudah pisah ranjang, atau bahkan sudah pisah rumah, ya kan? Nah, ini penting untuk dibuat sehingga ketika perkara ini terjadi, pelayanan ini bisa membuat penelitian dan menemukan pasangan-pasangan ini sudah bermasalah dan perlu untuk ditangani secara khusus. Di dalam pelayanan ini juga kita membutuhkan atau kita harus mempekerjakan para ahli di bidang perkawinan. Nah, ini biasanya kita membutuhkan psikiater, ya kan, untuk memberikan konseling-konseling perkawinan sehingga dua pribadi ini bisa mengalami pemulihan. Sebab secara jujur, ketika sudah ada konsep mendua hati ini dalam diri satu pasangan, yang lain sudah terluka. Dan untuk menyembuhkan luka ini sangat sulit. Kenapa? Karena setiap pasangan ada ego yang sangat besar. Dan ego ini sangat sulit untuk dihancurkan. Dibutuhkan orang ketiga dalam konteks pemberi penyuluhan yang lebih berotoritas, yang bisa memberikan kepada mereka jalan-jalan keluar untuk masalah mereka. Nah, dan yang terakhir adalah kita sebaiknya merancang juga sebuah pelayanan konsultasi khusus untuk setiap rumah tangga yang kelihatan baik-baik saja ini. Jadi semua baik-baik ataupun kurang baik, atau bahkan yang sudah tidak baik, baiknya dibuatkan pelayanan khusus di mana mereka ini bisa berkonsultasi dengan aktif dan meningkatkan kualitas rumah tangga mereka setiap hari. Baik, luar biasa ya. Ini harusnya dilaksanakan, diimplementasikan oleh gereja. Dan kalau ini ada pasti mudah-mudahan aman rumah tangga yang ada tidak mendua hati. Betul. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Nah, kemudian tadi mungkin sudah ada beberapa ayat Alkitab yang dibagikan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan sekaligus juga dengan roh nubuat mungkin tentang topik kita pada saat ini, jangan mendua hati. Silakan. Ya, dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6 disebutkan oleh Tuhan Yesus sana, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mendua hati ini adalah sebuah langkah dari manusia
untuk mengatasi masalah mereka. Jadi ketika seseorang bercerai oleh karena alasan ini, itu berarti kita melawan Allah. Kita memisahkan hubungan perkawinan yang sudah disatukan oleh Allah. Pada saat yang sama, kita menghina Allah. Nah, yang kedua dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-28 tadi, yang sudah disampaikan oleh istri saya, bahwa ketika seseorang mendua hati, mereka sudah berzina sebenarnya. Jadi bukan nanti ketika seseorang sudah berpisah dalam perceraian, atau sudah memiliki wanita idaman lain, ataupun pria idaman lain, kemudian kita katakan bahwa mereka sudah berzina. Tidak. Melainkan ketika seseorang telah memimpikan satu sosok yang lain, saat itu mereka sudah berzina. Walaupun pribadinya tidak ada, walaupun tidak ada pribadi secara fisik, namun ketika kita sudah membayangkan sesuatu yang lain, kita sudah berzina. Betul. Nah, itu prinsip yang sangat berbahaya dalam hubungan perkawinan, dan itu harus pahami sebagai mendua hati. Dan dari Roh Nubuat disebutkan dalam buku Fundamentals of Christian Education halaman yang ke-299, orang yang mendua hati tidak akan stabil dalam semua jalannya. Tuhan ada di balik setiap janji, katanya. Dan kita tidak boleh menghina dia dengan cara mempertanyakan atau meragukan, meminta tapi tidak percaya, dan mengungkapkan kata-kata keraguan. Jadi, janji yang Allah berikan sangat indah, sangat besar adalah perkawinan bagi manusia. Itu sebabnya diciptakan di sorga, di Eden, sebagai berkat pertama bagi manusia. Mereka diberikan perkawinan. Dan perkawinan ini diharapkan Allah menjadi sebuah penyempurnaan dalam kehidupan manusia itu. Dan pada saat itu juga dia berharap bahwa dengan berkat ini kita berbahagia. Nah, ketika kita mulai meragukannya, maka secara otomatis kita menghina janji-janji yang Tuhan sudah rencanakan di dalam perkawinan. Nah, apalagi dengan meragukan pasangan kita. Apa sebabnya kita bisa menghina Allah dengan meragukan pasangan kita? Sebelum datang dalam pemberkatan nikah, kita yang memilih pasangan kita. Kita mengakuinya yang terbaik. Kalau dia wanita berarti yang tercantik. Ya, kalau dia pria berarti yang terganteng dari semua. Dia adalah yang tersempurna untuk memenuhi harapan dan kehidupan kita. Tapi kemudian di tengah jalan kita meragukannya. Maka pada saat itu kita menghina Tuhan. Bahwa Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita melalui kerjasama dan kita membentuk sebuah keputusan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat mengatakan bahwa semua perkara yang seperti ini itu menghina Allah. Jadi mendua hati adalah sebuah penghinaan kepada Allah dan tidak ada berkat di sana. Karena itu masa depannya menjadi suram. Pribadi-pribadi yang mengalami ini tidak akan pernah berbahagia dalam kehidupannya. Amin. Baik. Terima kasih Pendeta. Dan sebagai penutup, bolehkah Pendeta dan Ibu membagikan kesimpulan dari pembahasan kita, mungkin sekaligus dengan closing statement. Silakan. Silakan. Istri saya lebih dulu. Syukuri dan cintai apa yang kita miliki sekarang. Jadi hanya itu saja yang dia mau sampaikan. Dan yang saya mau sampaikan juga tidak kalah pendeknya. Bahwa pasangan adalah yang terbaik dan yang paling sempurna. Amin. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Amin. Luar biasa. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pendeta untuk informasi dan ini sungguh bermanfaat. Dan saya percaya yang mengikuti sahabat-sahabat Kapas mengikuti diskusi kita ini pasti akan mengambil pelajaran yang berharga untuk kita waspada dan tetap mencintai apa yang Tuhan karuniakan, yang kita pilih sendiri di dalam perjalanan. Karena itu yang terbaik. Ya, karena itu yang terbaik. Baik, dan untuk menutup diskusi kita, bolehkah Pendeta Ilham Syarif mendoakan kita sekalian? Silakan. Mari kita satu dalam doa. Kami datang menghampiri Engkau ya Allah dalam ungkapan syukur sebab perbuatan-Mu besar telah menganugerahkan kepada kami sebuah kebahagiaan melalui perkawinan. Oleh karena itu, melalui program Kapas ini, kami minta agar Tuhan memberkati kami semua. Kami yang belajar dan yang duduk di tempat ini. Tuhan berkati bersama-sama dengan kasih karunia. Sehingga segala sesuatu menjadi kebahagiaan dan kesempurnaan dalam kehidupan kami. Amin. Perkawinan kami yang bergumul dan dalam masalah, Tuhan pulihkan hari ini dan seterusnya. Biarlah Engkau nyata menjadi kemuliaan dan kebahagiaan kami. Dan setiap keluarga boleh mencapai maksud tujuan Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Ilham Syarif. Terima kasih Pendeta dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta bersama dengan Ibu dalam tugas pelayanan kepada Tuhan. Dan juga dalam kehidupan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik kami lainnya yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Syarif Rumegang. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.